Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bangun lagi. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, dan hati kita masih diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru bersama Tuhan. Di zaman sekarang, ada satu hal yang hampir semua orang rasakan, yaitu dibandingkan dengan saudara. Lihat tuh, kakakmu lebih berhasil. Dibandingkan dengan temanmu sudah punya ini, kamu kok belum? Bahkan kalau tidak ada yang membandingkan, kita sendiri yang membandingkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di sosial media. Orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih harmonis, lebih diberkati, dan tanpa sadar kita mulai bertanya, Tuhan, aku ini kurang apa? Apa aku memang tidak sehebat mereka? Apa Engkau lupa sama aku? Renungan pagi hari ini kita akan merenungkan tema Saat hidup dibandingkan terus, bagaimana menemukan nilai dirimu? Sebelum kita membaca firman, mari kita mengundang Tuhan berbicara lembut di hati kita. Sahabat pelita hati, kalau kamu sedang di rumah, kamar, atau tempat yang cukup tenang, coba berhenti sejenak dari aktivitasmu, tarik napas pelan, dan tundukkan kepala sebagai tanda bahwa kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Kami bersyukur untuk hidup, untuk kesempatan memulai hari bersamamu. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, rasa minder, rasa dibandingkan, rasa tidak cukup baik, semua pergumulan yang sering kami simpan sendirian. Pagi ini kami mohon, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Tolong kami melihat diri kami bukan dari ukuran dunia, tetapi dari pandangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari beberapa perikop yang memang sangat relevan dengan tema kita pagi ini. Mari kita simak baik-baik. Beginilah firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 1 Samuel 16 ayat 7b. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat pelita hati, mari kita jujur, dibandingkan itu menyakitkan. Saat kecil, mungkin ada yang sering dengar, kamu harusnya seperti kakakmu. Lihat tuh anak tetangga, nilainya bagus. Kamu, saat dewasa, bentuknya berubah. Teman seangkatan sudah punya rumah. Teman seumur sudah punya mobil. Sudah punya anak, sudah sukses, sudah ini, sudah itu. Dan di era sosial media, perbandingan itu tidak hanya datang dari orang terdekat, tetapi dari layar kecil di tangan kita. Kita membuka gawai beberapa menit, tapi hati kita terluka beberapa jam. Yang menarik adalah Tuhan tidak pernah meremehkan rasa sakit
di hatimu. Dia tidak berkata, cuma dibandingkan saja masa baper. Justru, dia mengerti betul bagaimana perbandingan bisa mengikis rasa berharga perlahan-lahan. Itulah mengapa Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya tentang siapa kita di matanya, bukan di mata komentar orang, bukan di mata angka likes, bukan di mata prestasi. Mazmur 139 berkata, Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Bayangkan ini, kamu bukan produk gagal, kamu bukan kebetulan lahir, kamu bukan salah generasi. Kamu ditenun. Ditenun berarti dikerjakan satu persatu dengan detail. Bukan asal jadi. Ada banyak standar di dunia. Cantik itu harus seperti ini. Sukses itu harus seperti itu. Hidup ideal itu harus begini. Dan ketika hidup kita tidak sesuai standar itu, kita mulai menyimpulkan, berarti aku tidak cukup baik. Padahal Tuhan justru berkata, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena Tuhan yang menciptakanmu. Tidak pernah membuat sesuatu tanpa tujuan. Yesaya 43:4 menambahkan, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, perhatikan, engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi, dan semua itu di mata Tuhan. Bahkan sebelum dunia menilaimu, Tuhan sudah terlebih dahulu berkata, engkau berharga. Matius 10 mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Mungkin ada yang berkata, siapa yang peduli berapa jumlah rambutku? Jawabannya, Tuhan peduli. Kalau hal sekecil itu saja diperhatikan, apalagi hidupmu, air matamu, pergumulanmu, doa-doa yang kau ucapkan dalam diam. Dunia sering mengajarkan, kalau gajimu besar, kamu berharga. Kalau prestasimu tinggi, kamu berharga. Kalau penampilanmu sesuai standar, kamu berharga. Tapi firman Tuhan mengajarkan kebalikannya. Engkau berharga terlebih dahulu, bukan karena apa yang kamu capai, melainkan karena siapa yang menciptakan dan menebusmu. Efesus 2:10 berkata, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Kita bukan hanya ada, kita dipersiapkan untuk sebuah tujuan. Nilai kita bukan sekadar pencapaian di depan manusia, tetapi rencana Tuhan yang dikerjakan lewat hidup kita. Ada orang yang dipakai Tuhan lewat mimbar, ada lewat pekerjaan, ada lewat keluarga, ada lewat pelayanan kecil yang tidak kelihatan, namun sangat besar di mata Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sosial media, kita hanya melihat depan mata. Senyum di foto, liburan, foto keluarga rapi, pencapaian, kita tidak melihat air mata di balik kamar. Pertengkaran yang tidak terekam, rasa kosong di balik senyuman. Kadang kita merasa orang lain sempurna, padahal mereka juga sama-sama berjuang. Perbandingan membuat kita lupa bahwa setiap orang punya beban masing-masing dan setiap orang punya panggilan masing-masing. Yang Tuhan lihat adalah hati, bukan sekadar seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa setia engkau mengelola yang ada. Bukan seberapa banyak pencapaianmu, tapi seberapa tulus engkau berjalan dengannya. Bukan seberapa bagus tampilan luarmu, tapi seberapa lembut hatimu di hadapannya. Sahabat pelita hati, kalau hari ini kamu merasa tidak selevel dengan orang lain, ingat, Tuhan tidak menilai dengan cara dunia menilai. Lantas, bagaimana menjaga hati di tengah perbandingan? Mari kita buat praktis. Apa yang bisa kita lakukan ketika hidup terasa terus dibandingkan? Batasi suara yang melemahkan, dekati suara yang menguatkan. Kalau sosial media membuat hati makin hancur, mungkin bukan hanya waktunya dikurangi,
tapi pola pikir kita harus diarahkan kembali ke firman. Mulailah hari dengan firman, bukan dengan scroll. 2. Belajar mengucap syukur atas hal kecil. Perbandingan membuat kita lupa menghargai yang ada, mulai dari terima kasih Tuhan masih bisa bangun, terima kasih punya orang yang mengasihi. 3. Terima kasih masih ada kesempatan memperbaiki diri. Ingat bahwa setiap orang punya musim hidup. Ada yang panen sekarang, ada yang masih proses menanam. Kalau sekarang adalah musim menanam bagimu, jangan iri dengan panen orang lain. Percayalah, Tuhan juga menyiapkan waktumu sendiri. Tetapkan fokus, bukan aku harus seperti dia, tapi aku mau jadi seperti yang Tuhan mau. Doa kita bisa pelan-pelan berubah dari Tuhan, kenapa aku bukan seperti dia, menjadi Tuhan, tolong aku setia jadi apa yang Engkau mau. 5. Renungkan secara rutin ayat-ayat tentang identitas di dalam Tuhan. Mazmur 139, Yesaya 43, Efesus 2. Ini bukan sekadar ayat hafalan, tetapi cermin yang mengingatkan siapa kita di matanya. Mari kita berdoa. Jika kamu bisa, letakkan tangan di dada sebagai simbol bahwa kamu sedang mempersembahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau tahu betapa seringnya kami merasa kurang berhasil, kurang cantik, kurang pintar, kurang layak. Engkau tahu betapa seringnya kami terluka karena dibandingkan dengan orang lain, bahkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami datang kepadamu dan berkata, Tuhan, sembuhkan hati kami yang merasa tidak berharga. Ajari kami melihat diri kami bukan dari kacamata dunia, tetapi dari pandangan-Mu. Ingatkan kami bahwa kami ini buatan-Mu, diciptakan dengan sengaja, ditenun dengan penuh kasih, dan Engkau menyebut kami berharga di mata-Mu. Tolong kami untuk berhenti terus-menerus membandingkan diri dan mulai belajar bersyukur atas apa yang kami punya dan setia menjalani panggilan yang Engkau beri. Kami berdoa khusus untuk setiap sahabat pelita hati yang saat ini merasa hancur karena perbandingan. Tuhan, pulihkan mereka, peluk mereka dengan kasih-Mu. Tanamkan dalam hati mereka bahwa Engkau mengasihi mereka apa adanya dan Engkau punya rencana yang indah atas hidup mereka. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, pekerjaan, aktivitas, keluarga, studi, pelayanan, semua kami taruh di bawah kendali-Mu. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, kalau kamu sering merasa tidak cukup, sering dibandingkan, sering merasa kalah dari orang lain, ingatlah ini. Nilaimu tidak ditentukan oleh apa kata dunia, tetapi oleh apa yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupmu. Jika renungan ini menguatkanmu, jangan lupa tekan like, subscribe channel Pelita Hati, dan tuliskan di komentar, Tuhan, ajari aku melihat diriku seperti Engkau melihatku. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang sering merasa tidak berharga karena terus dibandingkan. Tuhan Yesus memberkati hari dan langkahmu. Shalom.